pengawatan sendiri, usahakan itu jangan sampai putus di bawah. Contoh seperti ini, supaya kawat ini berfungsi dengan maksimal. Kawatnya itu sekitar 45 derajat ya, berfungsi sebagai pemaksimalan fungsi kawat. Cabang sebesar ini, kawat yang dibutuhkan tuh seberapa besarnya, atau pohon itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk pendobelan kawat itu kita bisa lihat bagian mana yang akan kita kawati untuk cabang selanjutnya. Bagian atas kawat yang pertama. Kalau misalkan sebisa mungkin kedua itu menempel kawat yang pertama, tidak saling tumpang tindih ya. Jadi dia langsung, itu kita akan sedikit lebih mudah karena kawat ini tidak saling tumpang tindih. Oke, sobat bonsai Nusantara dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Yaipuye di sini ya. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian ya menyaksikan sebuah simulasi wiring ya teman-teman ya, atau pengawatan pada bonsai ya yang akan dilakukan oleh Om Citra. Oke, seperti apa itu? Simak terus video ini ya. Tapi jangan lupa klik subscribe dan like ya, juga komen tentunya ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yuk. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nusa Kambangan Art Bonsai. Kali ini saya akan melakukan simulasi teknik pengawatan pada bonsai, khususnya untuk tingkat pemula ya. Jadi yang kita lakukan di sini tentunya untuk teknik pengawatan sendiri kita butuhkan bahan atau pohon yang akan kita kawati, tentunya kawat dan alat potong kawatnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan lakukan teknik pengawatan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pemilihan cabang yang akan kita kawati. Ada teknik pengawatan sendiri, tentunya ada teknik-teknik khusus supaya kawat itu berfungsi dengan maksimal. Oke, yang saya lakukan di sini ini adalah pengawatan pertama ya. Kita bisa ambil pelajaran di sini untuk pengawatan sendiri. Alangkah baiknya itu untuk melakukan lilitannya itu usahakan itu jangan sampai putus di bawah. Contoh seperti ini yang kita lakukan akan selalu putusnya itu di bagian-bagian atas. Ini bertujuan untuk supaya kawat ini berfungsi dengan maksimal. Ambil contoh, kalau pengawatan kita lakukan seperti ini, putusnya di bawah. Itu ketika kita akan mengarahkan atau membentuk batang tersebut, ini kawat akan berfungsi tidak maksimal ya, karena di ujung bagian yang sebelah bawah itu dia tidak ada pegangan. Jadi baiknya akan dilakukan yang seperti yang lakukan pertama, seperti saya lakukan pertama tadi. Di sini kawat akan berfungsi maksimal ya. Untuk teknik pelilitan kawat sendiri itu yang saya lakukan itu kira-kira itu untuk mengambil kemiringan atau spiral kawatnya itu sekitar 45 derajat ya. Perputarannya itu sekitar 45 derajat dengan jarak sebanyak sekitar 2 jari. Ini berfungsi sebagai pemaksimalan fungsi kawat. Untuk kawat sendiri baiknya kita cek
atau kita cek kelenturan batangnya ya untuk besaran kawat. Kadang-kadang teman-teman bertanya, untuk cabang sebesar ini kawat yang dibutuhkan tuh seberapa besarnya atau ukuran berapa? Itu kita cek kelenturan batangnya ya. Karena setiap masing-masing pohon itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi karena sifatnya ini hanya simulasi, mungkin saya hanya akan mengajarkan untuk teknik pengawatan itu sendiri. Kalau untuk pendobelan kawat itu kita bisa lakukan langsung saja kita lakukan. Untuk pendobelan kawat itu kita lihat bagian mana yang akan kita kawati untuk cabang selanjutnya. Jadi misalkan ambil satu contoh, pohon ini, cabang ini berada di atasnya, maka kita ambilnya itu di bagian atas kawat yang pertama. Kalau misalkan batangnya ada di bawahnya, kita bisa ambil di bagian bawahnya. Bisa terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, maka kita akan melakukan di bagian atasnya karena di sini kebetulan cabang yang akan dikawat itu berada di bagian atas kawat. Jadi kita langsung saja lakukan pengawatannya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pendobelan kawat sendiri, baiknya kita berusaha sebisa mungkin kawat kedua itu menempel rapat di kawat yang pertama. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sampai di ujung nanti kawat ini tidak saling tumpang tindih ya. Jadi dia langsung ketemu sama cabang yang akan dikawat dan tidak terjadi saling tumpang tindih. Ini bertujuan untuk pelepasan kawat nanti itu tidak menemui kesulitan ya. Untuk nanti pada saat pelepasan kawat itu kita akan sedikit lebih mudah karena kawat ini tidak saling tumpang tindih. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kawat yang kedua kita bisa teruskan di bagian atas mungkin. Oke, saya rasa cukup. Oke, untuk di cabang berikutnya kita bisa lihat di sini kawat cabang ini berada di atas ya. Jadi yang kita lakukan tetap sama, kita tumpangnya itu di atasnya. Kita bisa lakukan pengawatan itu di atasnya. Ini teknik ini kadang-kadang sahabat bonsai Nusa Kambangan sering menemui kesulitan dalam pengawatan. Bagaimana cara pengawatan? Oke. Misalkan setiap kawat yang berikutnya itu diusahakan itu menempel rapat di kawat sebelumnya. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Untuk ujung kawat sendiri, supaya kita juga memaksimalkan fungsi kawat, baiknya kita lakukan penguncian ya. Penguncian yang saya lakukan di sini bentuknya seperti ini. Kita kaitkan di ujungnya. Ini bertujuan untuk menjadi pegangan kawat tersebut pada saat pemelintiran. Pada saat pemelintiran, tentunya kita juga harus hati-hati dengan karakter pohon yang dipelintir, karena setiap pohon itu karakternya beda-beda tingkat kelenturan batang atau cabangnya. Oke, itu juga untuk cabang berikutnya kita lakukan akan seperti itu terus, seperti yang pertama tadi.
Oke teman-teman, selain bertujuan untuk membentuk atau mengarahkan, membantu membentuk batang yang akan kita bonsai atau batang pada sebuah pohon yang akan kita bonsai, baiknya pengawatan juga dilakukan dengan rapih ya, supaya bahan atau pohon bonsai kita ini terlihat lebih indah atau tidak berantakan di kawatannya ya. Oke, mungkin setelah kawat terpasang semuanya, teman-teman bonsai bisa lakukan pembentukan sesuai imajinasi ya, atau sesuai keinginan masing-masing teman-teman sobat bonsai Nusantara. Baik, mungkin sampai di sini dulu simulasi yang saya lakukan. Semoga menjadi pembelajaran bagi sobat-sobat, khususnya para pemula di seluruh Nusantara tanpa batas. Oke sobat bonsai Nusantara, jadi tadi seperti ini ya tips simulasi wiring atau pengawatan bonsai yang dilakukan oleh Om Citranap ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputar tutorial tadi atau mungkin simulasi yang dilakukan oleh Om Citra, nanti teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa klik subscribe dan like ya jika teman-teman suka dengan video ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. NAB tanpa batas, mantap. Jadi baik teman-teman, bintang kok ngebleng kok. Ini kopinya saya akan lakukan. Baiknya harus terlihat. Mungkin segitu dulu yang bisa saya lakukan untuk teknik pengawatan. Untuk kedepannya Jironi. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin yang bisa saya lakukan atau saya tanpa batas.